Oh yes, buat kalian yang baru datang ke channel aku, kenalin aku Surya. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang bagaimana sih cara aku belajar super cepat di era modern seperti ini. Yang aku anut adalah cuman ada dua kata, yaitu FOMO dan monopoli. Apa sih itu FOMO? FOMO adalah ketakutan seorang akan ketinggalan suatu hal, yang dimana rasa takut itu kayak ibarat mengganggu diri kita sendiri gitu. Nah, aku ubahlah dari kata FOMO ini ke positif, yaitu aku takut jika aku ketinggalan suatu hal yang membuatku bisa improve diriku di masa depan nanti. Contohnya, ketika aku 1 tahun lalu baru belajar bahasa Inggris, aku takut jika aku tidak bisa ngomong karena George buat kerja di Amerika Serikat tahun lalu harus bisa berbahasa Inggris. Jadi aku langsung kayak ketakutan gitu karena aku nggak bisa bahasa Inggris. Jadi aku langsung belajar super ambisius banget, dan aku selalu takut jika hari-hariku itu tidak berguna, tidak berarti dalam satu hari pun. Nah, ada time pada momen itu aku selalu merasa penasaran, aku selalu merasa ketakutan. Gimana sih cara aku improve diriku sendiri di setiap harinya? Nah, kata ini akan dibarengi dengan kata monopoli. Buat yang kalian nggak tahu kata monopoli, monopoli itu adalah suatu hal dalam ilmu ekonomi, suatu hal, entitas atau suatu perusahaan menguasai satu pola atau satu, ibaratnya kayak menguasai lebih banyak lah daripada orang kebanyakan. Nah, aku menganut sistem FOMO dan monopoli dalam sistem belajarku, yaitu aku takut karena aku harus bersaing sama orang-orang yang notabene udah fluent banget ngomong bahasa Inggris, dan aku harus bersaing di sana. Jadi dengan sistem monopoli, yaitu aku mengumpulkan semua hal yang berkaitan dengan bahasa Inggris waktu itu. Jadi aku belajar kurang lebih 200 kosakata dalam setiap hari. Itu pun terus bertambah. Bahkan aku pernah dalam satu momen, dalam satu hari itu aku ngapalin sampai 400 kosakata. Demi aku mempunyai fondasi yang kuat agar aku bisa melanjutkan ke hal lebih serius dalam bahasa Inggris, yaitu tentang grammar, tentang kata kata sambung dan lain sebagainya. Jadi aku selalu menganut itu untuk mencapai suatu tujuanku. Tidak hanya bahasa Inggris, aku juga belajar di financial market dari 4 tahun lalu. Aku selalu FOMO, aku selalu ketakutan. Ada orang yang lebih pintar dari aku, ada orang yang lebih ambisius dari aku. Karena aku selalu menganut sistem seperti itu dalam hidupku. Jadi aku selalu menghargai waktuku karena waktuku itu sangatlah mahal. Kenapa mahal? Karena di usia 20 seperti kita sekarang, yang dimana energi kita lagi fit-fitnya, tubuh kita lagi ibarat kayak mesin yang baru gitu. Karena otak kalian cepat nangkep, badan kalian masih bagus, body kalian masih bagus, face kalian masih bagus, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah aset yang mungkin tiada tiada yang bisa beli aset ini di usia 20. Karena kalian harus membangun atau menghancurkan masa depan kalian. Jika kalian di umur 20-an, mungkin 21, mungkin dari start dari 18, kalian menghancurkannya dengan hal-hal yang tidak berguna. Contohnya, kalian buang-buang waktu kalian ke coffee shop, mungkin kalian buang-buang waktu kalian ke tongkrongan gak jelas gitu. Lebih baik kalian improve diri kalian, karena apalagi ya kalau notabene kalian di bawah middle class, kayak ibarat miskin kayak aku dulu. Aku selalu merasa gimana caranya aku biar bisa kerja, at least aku 1 tahun kerja di luar, aku bisa achieve uang orang yang kerja 10 tahun di Indonesia, yaitu satu-satunya harus kerja ke luar negeri. Jadi pada waktu itu aku mencari gitu relasi, aku mencari di mana sih tempat bisa dapetin duit dengan aku cuma kerja setahun, aku bisa dapetin uang di Indonesia harus membutuhkan waktu 10 tahun lebih. Jadi itu jawabannya cuma Amerika, mungkin Australia, mungkin kerja di kapal pesiar, mungkin kerja di Eropa dan sebagainya. Dan aku milih ke Amerika. Kenapa ke Amerika? Karena di sana kita kayak dihargai, di respect, terus cara cari kerjanya juga menurutku relatif gampang gitu. Dengan kalian punya network, dengan kalian punya jaringan, dengan kalian punya teman-teman seperti itu, jadi kalian mendapatkan informasi seperti itu. Menurutku di usia 20 ini kita harus kayak ambisi gitu. Kenapa ambisi? Karena dunia ini cepat berlalu. Kalian bayangin coba, covid udah mau jalan 5 tahun lebih kan. Dikit aja kalian kayak ibarat kalian membuang waktu kalian.
udah cepet gone gitu, pergi jauh dia. Terus kalian nyesel, oh dulu aku harusnya kayak gini, oh dulu aku harus ini. Enggak, kalian lakuin sekarang. Contohnya mungkin kalian lakukan hal yang produktif, mungkin kalian lakuin hal apa yang bisa improve diri kalian di masa depan nanti. Dengan contohnya seperti aku menggunakan kata FOMO dan monopoli, yang dimana aku selalu takut akan persaingan orang, aku takut membuang-buang waktuku nggak berguna gitu. Dan setelah aku mau setelah aku takut, aku otomatis punya rasa penasaran gitu. Gimana sih caranya biar seperti ini? Gimana sih caranya biar seperti ini? Apa sih yang harus aku kumpulkan? Setelah aku kumpulkan, aku berbarengi dengan kata monopoli yang aku tadi sebut, yaitu mengumpulkan sebanyak-banyak mungkin yang bisa aku kumpulkan untuk improve diriku sendiri gitu. Seperti aku belajar yang namanya investasi, belajar namanya jadi investor, trader, aku pelajarin itu, aku FOMO gitu. Tapi untungnya waktu aku belajar aku nggak punya duit. Jadi ketika aku punya duit sekarang, aku udah tahu gitu arah uang ini kemana gitu. Aku harus pelajarin apa gitu. Cycle-nya seperti apa, investment cycle-nya seperti apa, rotasi uangnya seperti apa, cara baca money flow seperti apa. Jadi aku selalu penasaran dan aku monopoli semua ilmunya. Karena aku percaya gitu, nggak ada orang pinter yang nggak sukses gitu. Orang yang bodoh pun bisa sukses, tapi kalau dia disiplin dan tahu apa goals ke depannya. Karena ini balik juga ke mindset sih menurutku. Karena kalau mindset kita udah males, arogan, bodoh, dan lain sebagainya, kita nggak bakal maju gitu. Karena aku lihat kebanyakan orang-orang sukses di usia muda itu karena dia ambisi, mindsetnya beda. Dia punya pola pikir mungkin 10, 20, 5 tahun yang akan datang. Dia bakal kayak bentuk tuh bagaimana jalan hidupnya gitu. Dia mau jadi apa dia tahu gitu. Kalau aku, karena aku berasal dari keluarga yang notabene nggak punya apa, jadi aku harus struggle dulu gitu. Aku kuliah bayar sendiri, dan sekarang nanggung orang tua, nanggung adikku juga kuliah. Tapi menurutku ini challenge bagi diriku sendiri gitu. Karena nanti di usia aku tua, mungkin 30 tahun, aku bangga sama diriku sendiri. Karena aku udah ngelakuin hal yang terbaik dalam hidupku di usia muda ini. Karena aku selalu mikir, kalau aku malas sekarang, nanti aku bakal menyesali kemalasanku di usia tua. Karena di masa muda aku males, terus di masa tua aku bodiku udah nggak kuat, udah nggak fit, aku mau males, aku menyesal gitu. Karena di usia muda aku males-malesan. Kayak kita ibarat kita tuh biar nggak bersalah sama diri kita sendiri di masa tua saat kita bermalas-malasan. Karena apa? Kita udah membangun aset, mungkin kita udah membangun fondasi yang kuat untuk menopang kehidupan kita di masa depan. Contohnya kalian buat aset, entah itu properti, entah itu kalian beli bitcoin, whatever lah. Simpulannya cuman ada di pola pikir kalian gitu. Seperti aku yang selalu pikir maju, maju, dan maju. Gimana sih cara aku lebih baik ke depannya, bisa melawan rasa malasku. Karena musuh terberat kita diri kita sendiri gitu. Jangan compare diri kalian sama orang lain, karena itu nggak bakal puas gitu. Di atas langit masih ada langit. Jadi compare lah sama diri kalian yang mungkin kemarin, yang mungkin suka mabok-mabokan di usia muda. Stop lah. Dunia ini kejam gitu. Apalagi sekarang udah zaman AI, udah zaman robotik. Pekerjaan-pekerjaan yang notabene perdataan kayak admin, sales, segala macam tuh, itu bakal tergantikan. Aku selalu mengikuti orang pinter yang lebih pinter dari aku gitu. Contohnya Timothy Ronald. Aku selalu belajar sama dia. Cara dia lihat dunia itu seperti apa, aku selalu pelajarin. Dan sekarang mungkin dari beliau juga aku punya pemikiran seperti ini. Di waktu umur 17 pun, 4 tahun lalu aku selalu mikir, gimana sih caranya aku bisa dapetin uang segini, dan aku cek berapa sih biaya hidupku per tahun, berapa sih biaya hidup orang tuaku per tahun. Aku cek gimana sih cara dapetinnya tanpa aku harus bekerja. Itu aku harus punya equity dulu, uang yang aku bisa puterin di financial market yang mungkin sekarang aku kenal, yaitu investment cycle. Contohnya seperti Bitcoin halving, mungkin zaman zamannya alt season bakal booming, aku masuk uang ke sana tapi nggak full, disebar-sebar lah. Karena aku belum di titik yang dimana uangku tuh unlimited. Jadi aku harus selalu menjaga portofolioku agar tidak kebakaran banget. Karena aku juga cari duit di sana. Jadi kesimpulan dari video ini, mungkin kalian yang merasa bersalah sama diri kalian, nggak apa-apa gitu. Kalian coba rubah dengan kebiasaan kecil, entah kalian nonton podcast yang lebih improve diri kalian, mungkin kalian nonton orang yang memang dari dasarnya
dalam tanda kutip berjuang gitu sampai bisa sukses, kalian tonton aja seperti itu. Pasti dia punya pola pikir yang berbeda. Nggak ada orang yang bodoh gitu, adanya orang malas aja sebenarnya. Kebanyakan orang tuh selalu beralasan, ah ini nggak bisa, ah ini nggak bisa. Dunia itu gimana ya, ibarat kita ingin cari tahu, kita harus belajar gitu. Entah kalian belajarnya otodidak seperti aku belajar seperti ini, aku otodidak fully, cara aku ngomong, cara aku public speaking itu cuma aku nonton dari YouTube, karena aku belajarnya sama orang yang seperti ini gitu. Itu semangat buat kalian masih umur 20-an, mungkin dari umur 17 sudah struggle, pasti ada jalan kok. Jangan cari peluang yang bener-bener nge-gap uang kalian, cuman itu aja. Ntar kalau udah ada gap uang kalian, kalian bisa reinvestasikan lagi, mungkin ke sistem Bitcoin, mungkin ke sistem saham, apapun yang kalian percaya, apapun yang kalian mengerti, kalian wajib belajar seperti itu. Karena hidup ini singkat dan jangan pernah menyesal di kemudian hari.